Piala Dunia antar klub menjadi salah satu ajang paling menarik yang banyak dinanti publik pecinta sepak bola. Turnamen antar klub-klub raksasa dari seluruh penjuru dunia ini menyajikan hal-hal menarik di setiap edisinya. Dalam edisi 2025, kejutan hadir di mana Piala Dunia antar klub akan menerapkan format baru dengan 32 peserta. Yang menarik dari hasil undian, Lionel Messi dan Inter Miami yang ikut serta mendapat lawan-lawan muda berpotensi mengantar mereka lolos ke fase gugur. Sementara para raksasa Eropa seperti Real Madrid, PSG, dan Manchester City dibuat was-was dengan lawan satu grup mereka. Seperti apa jadwal dan hasil undian Piala Dunia antar klub 2025 ini? FIFA sebagai induk organisasi tertinggi sepak bola tampaknya ingin mempersiapkan turnamen Piala Dunia antar klub sebagai sebuah turnamen yang memanjakan semua pecinta sepak bola dunia. Untuk alasan itulah FIFA melakukan perombakan format terhadap turnamen yang bakal diikuti tim-tim terbaik di seluruh penjuru dunia ini. Sebagaimana format yang diterapkan di Piala Dunia Negara, FIFA memperbanyak slot peserta Piala Dunia antar klub menjadi 32 peserta. Klub-klub yang akan berpartisipasi dipilih berdasarkan ranking koefisien FIFA tiap konfederasi. UEFA atau Eropa menjadi federasi yang paling banyak mengirim wakil, yakni sebanyak 12 klub peserta. Soal peserta, hal yang menarik adalah FIFA mengikut sertakan Inter Miami dalam turnamen Piala Dunia antar klub kali ini. Lionel Messi CS diberi jatah tampil sebagai pengisi slot tuan rumah untuk ajang bergengsi antar klub-klub elit seluruh dunia ini. FIFA menyatakan bahwa Inter Miami berhak mendapat satu tempat di Piala Dunia antar klub karena penampilan konsisten mereka di regular season MLS. Terkait format, Piala Dunia antar klub akan menggunakan sistem yang sama dengan Piala Dunia antar negara. 32 tim peserta akan dibagi ke dalam 8 grup, di mana masing-masing grup akan berisikan 4 anggota. 4 tim ini akan bersaing memperebutkan 2 posisi teratas untuk maju ke babak 16 besar alias babak knockout. Pembagian grup dilakukan dengan membagi klub-klub peserta ke dalam 4 pot berbeda, di mana setiap tim yang berada di dalam pot yang sama tidak bisa saling berhadapan. Masing-masing pot berisikan tim-tim yang ranking koefisiennya paling tinggi dimulai dari pot 1, pot 2, dan seterusnya. Inter Miami yang merupakan tuan rumah turnamen ditempatkan di pot 4, alias pot paling rendah di antara semua pot yang tersedia. Secara teori, Lionel Messi CS harusnya bertemu lawan-lawan yang notabene lebih superior dari 3 pot lainnya. Namun nyatanya, The Herons justru menjadi salah satu tim yang mendapat grup paling mudah. Hasil undian yang dilakukan FIFA menempatkan Lionel Messi CS ke dalam grup A, grup yang notabene dihuni lawan-lawan yang cukup mudah. Grup A sendiri berisikan Inter Miami, FC Porto, Al Ahly, dan Palmeiras. Walau tim-tim yang ada di grup ini punya nama yang cukup mentereng, di atas kertas hanya FC Porto lah yang paling berpotensi merepotkan Inter Miami. Di kompetisi Liga Portugal, Porto adalah salah satu tim yang paling konsisten mengisi spot 3 besar klasemen dalam 5 musim terakhir. Musim ini, skuad asuhan Victor Bruno menempati urutan kedua klasemen. Mereka menempel ketat Sporting CP yang perlahan mulai goyah peninggal Ruben Amorim dengan margin 3 angka. Melihat materi dan komposisi pemain, jelas bahwa wakil Portugal ini adalah lawan yang paling merepotkan buat Inter Miami. Dalam skuadnya, Dragos punya sejumlah talenta berbakat. Sebut saja Fabio Vieira, Eduardo Pepe Aquino, sampai sang juru gedor Samu Omorodion yang bisa langsung nyetel walau baru menjalani musim debutnya sebagai punggawa Porto. Al Ahly dan Palmeiras tentu saja merupakan 2 klub kuat di Mesir dan Brasil. Akan tetapi secara kualitas pemain dan pengalaman di level internasional seperti Piala Dunia antar klub, 2 tim kuat ini masih belum cukup teruji. Alhasil, tetap saja Inter Miami dengan sederet nama veteran populer dalam skuadnya, termasuk Messi, tetap difavoritkan bakal maju ke fase knockout dengan mudah. Ketika Messi dan Inter Miami bisa tersenyum lega, maka tidak dengan 3 wakil Eropa. Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Manchester City tampaknya sangat mewaspadai lawan-lawan yang akan mereka hadapi di Piala Dunia antar klub. 3 wakil Eropa ini tergabung di grup yang cukup sulit dan cukup untuk membuat ketiganya ketar-ketir. Real Madrid mungkin menjadi yang paling mudah. Utusan Eropa ini masuk ke dalam grup H bersama dengan Al Hilal, Pachuca, dan Salzburg. Peta persaingan di grup ini cukup menarik. Pasalnya ada Al Hilal yang merupakan juara bertahan Liga Saudi plus Salzburg yang harusnya sudah tidak asing mengingat tim satu ini sudah langganan bermain di Liga Champions Eropa. Hampir sama seperti Real Madrid, Manchester City juga harus bertemu satu wakil Eropa di dalam grup mereka. Skuad asuhan Pep Guardiola tergabung di dalam grup G yang beranggotakan Al Ain, Wydad AC, dan Juventus.
City mewaspadai setiap lawannya di grup ini, terutama Juventus yang juga akan menjadi lawan mereka di Liga Champions tengah pekan mendatang. PSG barangkali menjadi tim yang nasibnya paling sial di antara wakil-wakil Eropa lainnya. Bagaimana tidak, skuad Luis Enrique ditempatkan ke dalam grup B yang beranggotakan Atletico Madrid, Botafogo, dan Seattle Sounders. Sebagai catatan, Botafogo adalah juara Copa Libertadores dan pemimpin klasemen Serie A Brasil. Sementara Seattle merupakan salah satu tim tersukses di Amerika Serikat dengan catatan 7 gelar juara domestik. Satu lawan lagi yang akan dihadapi PSG tentunya Atletico Madrid. Tim Spanyol yang satu ini tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. PSG telah merasakan sendiri bagaimana kuatnya tim besutan Diego Simeone yang sanggup menahan imbang mereka di detik-detik akhir laga lanjutan Liga Champions kemarin. PSG bisa dibilang apes, karena setelah kebagian grup neraka di Liga Champions musim lalu, sekarang mereka kebagian grup neraka lagi di Piala Dunia antar klub. FIFA punya harapan antusiasme fans akan bertambah seiring format baru yang mereka terapkan dalam Piala Dunia antar klub 2025 mendatang. Namun tak dapat dipungkiri, format baru ini akan membuat jadwal para pemain makin padat. Setelah menghadapi kompetisi yang super ketat, para pemain ini harus bermain lagi dalam sebuah turnamen selayaknya Piala Dunia negara hanya saja di level klub. Soal fans, harapan FIFA untuk menambah antusiasme agaknya sulit untuk terwujud. Bagaimana tidak, hasil akhir undian yang mereka langsungkan pada akhirnya tidak banyak menyajikan duel-duel menarik. Beberapa bahkan sedikit memberatkan buat klub-klub yang notabene baru merasakan pengalaman bermain di Piala Dunia antar klub. Sebagai contoh, ada Auckland City. Utusan Selandia Baru ini bisa dibilang sebagai tim debutan dalam turnamen Piala Dunia antar klub. Namun di kampanye perdananya, Auckland harus langsung tergabung dengan para raksasa. Mulai dari Bayern Munchen, Boca Juniors, hingga Benfica. Satu lagi contoh, orang-orang mungkin berekspektasi melihat Lionel Messi sekali lagi berhadapan dengan salah satu tim dari Eropa. Namun ekspektasi para fans ini harus dikubur dalam-dalam. Porto menjadi satu-satunya lawan paling memberatkan buat Messi CS di fase grup, dan berpotensi mempermudah langkah Inter Miami ke fase selanjutnya. Akhir kata, Piala Dunia antar klub tetap menjadi ajang yang menarik untuk disaksikan, terlepas seperti apa kontroversi serta pro kontra yang meliputinya. Kompetisi ini tetap menjanjikan persaingan yang ketat antar klub pesertanya. Lalu, bagaimana dengan football lover sendiri? Antusiaskah kalian menunggu Piala Dunia antar klub 2025?